نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan ini izinkan khatib untuk mengingatkan diri sendiri dan jamaah Jumat rahimakumullah mengenai pentingnya bagi kita kaum muslimin untuk senantiasa mengembangkan inovasi dan produktivitas dalam bekerja. Inovasi dan produktivitas bukanlah hal yang asing dalam peradaban Islam. Pada abad ke-8, ilmuwan-ilmuwan muslim sudah mulai merancang penemuan-penemuan penting yang merubah dunia. Jabir Ibnu Hayyan menyebut salah satunya, menemukan nomenklatur klasifikasi elemen kimia. Pada abad ke-9, Al-Khwarizmi merumuskan pengetahuan aljabar. Abbas Ibnu Firnas menemukan proses pembuatan gelas. Muhammad Ibnu Zakaria Al-Rashidi menemukan larutan sabun pencuci. Ahmad bin Tulum membangun rumah sakit jiwa dengan terapi musik. Abad ke-11 dan ke-12, Avicenna melakukan percobaan klinis yang penting untuk menentukan efikasi obat-obatan. Hingga abad ke-17, inovasi dan produktivitas ilmuwan muslim bukan saja mengubah wajah dunia, namun juga menjadi fondasi penting bagi berkembangnya peradaban barat dan dunia saat ini. Hasrat bekerja dan melakukan inovasi untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik tersurat dengan nyata di dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sidang Jumat yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang inovasi, maka kita pun membahas perihal kreativitas. Kreativitas adalah sebuah pengaliran ide yang masih berada dalam pikiran menjadi sesuatu yang bisa disebut dengan produk atau karya nyata. Dari sebuah kreativitas akan menghasilkan inovasi, sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang sebelumnya pernah ada. Baik itu produk baru atau solusi untuk menjawab tantangan atau untuk memecahkan suatu masalah. Inovasi membutuhkan kreativitas, karena seseorang harus mampu menghubungkan ide-ide abstrak dan fakta dengan atmosfer sebelumnya untuk membuat sesuatu yang berbeda dan khas. Dengan demikian ada ketersambungan yang kuat di antara keduanya. Inovasi dan kreativitas, sidang Jumat yang berbahagia, merupakan ingredients yang dibutuhkan dalam kita bekerja. Sementara dalam Islam bekerja adalah ibadah. Kemudian bekerja disebutkan, kemuliaan ini disebutkan dalam sebuah hadis. Sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta kepada orang lain, baik orang lain itu memberinya ataupun menolaknya. HR Bukhari. Ayat lain juga menegaskan agar manusia meningkatkan kreativitas, berinovasi, berprestasi, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Fa iza qudiyatis salatu fatanshiru fil ard fabtaqu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Bertebaranlah di muka bumi untuk berikhtiar dan berdagang, dan carilah rezeki Allah dengan usaha dan amal. Dan ingatlah Allah dengan banyak berzikir pada segala kondisi kalian, dan janganlah perdaganganmu melalaikan dari zikir kepada Allah. Dan barang siapa yang banyak mengingat Allah, maka dia adalah orang-orang yang beruntung, menang dengan kemenangan yang besar. Sidang Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Dengan demikian, bekerja adalah keutamaan, kemuliaan, dan berinovasi merupakan cara agar kita dapat bekerja secara produktif dan betul-betul memberikan hasil yang maslahat dan manfaat. Inovasi merupakan strategi menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda dari apa yang telah ditemukan sebelumnya. Bekerja secara inovatif dan produktif sudah seharusnya senantiasa menjadi bagian dari budaya kaum muslimin. Untuk memenuhi hajat hidupnya, manusia diperintahkan untuk bekerja. Dengan bekerja, manusia menghidupi diri dan keluarganya. Dengan bekerja secara inovatif dan produktif, manusia merubah keadaan kaumnya menjadi lebih baik, merubah keadaan keluarganya menjadi lebih baik. Sebagaimana kita menyaksikan perubahan-perubahan yang revolusioner, mulai dari zaman batu hingga era 4.0 yang serba digital saat ini. Semua ini terjadi karena inovasi dan produktivitas, karena hasrat untuk mengubah keadaan suatu kaum menjadi lebih baik. Ada beberapa kiat untuk menjadi pribadi yang inovatif dan produktif. Seorang pakar menyebutkan, yang pertama, merubah mindset atau pola berpikir menjadi selalu positif. Terkadang ketika kita menghadapi sebuah tantangan, kita menjadi berpikir negatif. Padahal berpikir positif merupakan kunci untuk menciptakan terobosan dalam menjawab tantangan. Kedua, berpikir out of the box. Kita harus berani keluar dari zona nyaman untuk mampu berpikir dan bertindak out of the box. Ketiga, selalu memotivasi diri. Jangan pernah lelah untuk kita terus memotivasi diri sendiri. Sebab motivasi yang penting bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri, berupa tekad yang kuat untuk menjadi lebih baik. Keempat, berani untuk gagal. Hendaknya kita tidak menyerah begitu saja ketika beberapa kali mengalami kegagalan. Walaupun kita sudah memperhitungkan dengan matang ide-ide kreatif dan inovatif kita, tapi ternyata kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kelima, selalu mencoba dan mengeksperimentasi. Ketika kita mengalami kegagalan, lakukan evaluasi dan introspeksi, dan dengan perhitungan yang baru melakukan ikhtiar berikutnya. Pakar yang lain menyebutkan beberapa kiat. Yang pertama, selalu memelihara rasa curiosity atau rasa penasaran kita. Seorang yang inovatif adalah orang yang selalu ingin mencari tahu dan mengajukan berbagai pertanyaan yang kritis dan berdialog dengan siapapun, sebab wawasan dapat dihasilkan dari kita berinteraksi dengan orang-orang yang bahkan mungkin berbeda pikiran dengan kita. Kedua, selalu mencatat ide dan pikiran. Selalu mencatat berbagai ide yang datang dan mengalir di dalam pikiran kita. Catatan itu akan menjadi sumber referensi yang berharga ketika kita berusaha menuangkan gagasan kita secara lebih sistematis. Ketiga, mencari pengalaman baru. Kita dapat merangsang pikiran dan ide baru dengan keluar dari zona nyaman dan mencoba pengalaman yang baru. Seorang inovator yang mumpuni akan belajar dari berbagai bidang dan perspektif. Keempat, berlatih dengan berpikir dan konsentrasi dengan penuh dan fokus. Kita berikhtiar melatih pikiran kita untuk senantiasa fokus pada apa yang menjadi perhatian kita dan jangan biarkan mengembara ke hal-hal lain yang tidak relevan. Kelima, berani mengambil risiko. Seorang inovator berani melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dengan bereksperimentasi dengan ide dan pikirannya
dan melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk menyempurnakan inovasinya. Keenam, selalu berbagi ide dengan orang lain. Kita membutuhkan umpan balik mengenai ide dan pikiran kita. Kita akan mendapatkan umpan balik dengan senantiasa berbagi dan berdialog dengan orang lain. Ketujuh, tetap konsisten. Konsistensi dibutuhkan agar kita senantiasa fokus pada ide dan pikiran yang menjadi perhatian kita dalam berinovasi dan tidak mudah tergoda untuk beralih kepada hal yang bukan menjadi fokus utama. Kedelapan, mengambil jeda istirahat. Mengambil jeda istirahat diperlukan agar kita punya waktu untuk melakukan kontemplasi dan menjernihkan pikiran sebelum kembali berinovasi. Kesembilan, mengambil jarak psikologis. Saat kita mengambil jeda istirahat, kita melakukan kontemplasi dan mengambil jarak psikologis untuk sementara. Ini akan membantu melihat perspektif kita dalam perspektif sudut yang lain yang sebelumnya mungkin tidak kita identifikasi atau tidak kita lihat. Kesepuluh, seorang inovator yang handal sejatinya senantiasa membuka diri pada berbagai ide-ide potensial yang beragam dan sebanyak mungkin untuk mengidentifikasi pola-pola hubungan di antara ide-ide tersebut, untuk selanjutnya menciptakan asimilasi baru dengan inovasi yang lebih baik. Sidang Jumat yang berbahagia, di tengah pandemi COVID-19 yang masih mendera bangsa ini, kaum muslimin tidak boleh kehilangan semangat untuk senantiasa tetap bekerja secara inovatif dan produktif. Saat ini kaum muslimin ditantang untuk menciptakan inovasi-inovasi baru di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, bukan saja untuk meringankan masyarakat dari beban pandemi, tapi juga mengeluarkan masyarakat dari situasi sulit menuju situasi yang lebih baik. Belajar dari sejarah inovasi dan produktivitas kaum intelektual muslimin sebelumnya, hal ini sangat dimungkinkan sepanjang kita memiliki kemampuan yang kuat dan ketekunan pada bidang pekerjaan dan keahlian kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala murid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah yang berbahagia, demikian khutbah yang singkat ini sebagai pengingat untuk khususnya khatib dan kita semua. Mari kita berdoa untuk keselamatan dan kesehatan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, agar juga kita selalu diberikan kekuatan, diberikan hidayah, diberikan petunjuk, terutama untuk tetap istiqomah menjadi muslim yang selalu siap melakukan inovasi dan mengembangkan produktivitas dalam bekerja. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabiquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana
wa lam taghfir lana lakakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Qimus shalah.